Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Pardo Muanta Girsang dengan NIM C1C021077 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Karena di video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang pajak penghasilan secara umum dan juga membahas tentang bagaimana pajak penghasilan pasal 21, sekarang kita akan membahas tentang perhitungannya. Materi yang akan saya bahas di dalam perhitungan ini, yang pertama yaitu adalah penghitungan gaji bulanan, yang kedua penghitungan gajian mingguan, dan kemudian ada penghitungan bonus, dan yang terakhir itu penghitungan rapel. Materi yang pertama yaitu penghitungan gaji bulanan. Di slide ini saya akan menjelaskan atau hanya memaparkan poin-poin dari soal yang akan saya bacakan. Jadi saya akan membacakan soal secara lisan. Nah, poin-poin dari soal itu akan saya ketik di PowerPoint ini yang sudah ada di template. Untuk soal yang pertama yaitu pada tahun 2021 Ryu bekerja di perusahaan PT Mayora dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 6.500.000 dan membayar iuran pensiunnya sebesar 250.000. Ryu menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Ryu dari PT Mayora hanya dari gaji saja. Maka hitunglah PPh pasal 21 bulan Januari dari wajib pajak ini. Oke, poin yang kita dapat pertama yaitu adalah Ryu menikah tanpa anak. Berarti ini ada hubungannya dengan PTKP yang akan kita bahas. Kemudian yaitu gaji sebulan. Gaji sebulannya adalah 6.500.000 dan iuran pensiunnya sebesar 250.000. Hitunglah PPh pasal 21 bulan Januari 2021. Oke. Yang pertama yaitu gaji sebulannya. Gaji sebulannya sudah tertera dengan jelas yaitu 6.500.000. Kemudian kita kurangkan dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan yaitu sebesar 5% dikali 6.500.000, maka hasilnya 325.000. Dan iuran pensiunnya juga tertera di soal tadi sebesar 250.000. Maka 325.000 ditambah 250.000 hasilnya adalah 575.000. Nah, hasil ini akan kita kurangkan dengan gaji sebulan tadi, maka 6.500.000 dikurang 575.000 hasilnya adalah 5.925.000. Maka didapatlah penghasilan neto sebulan oleh si Ryu 5.925.000. Kemudian bagaimana cara menghitung penghasilan neto setahunnya? Penghasilan neto setahun dihitung berdasarkan 12 bulan dikali penghasilan neto sebulannya. Maka 12 dikali 5.925.000 didapatlah penghasilan neto setahun Ryu yaitu 71.100.000. Untuk PTKP-nya sendiri, karena Ryu menikah tanpa anak, karena dia juga berpenghasilan, maka PTKP yang pertama yaitu untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta dan tambahan wajib pajak kawin sebesar 4.500.000. 54 juta ditambah 4.500.000 yaitu 58.500.000. Maka penghasilan neto setahun tadi akan kita kurangkan dengan PTKP-nya. 71.100.000 dikurang 58.500.000 didapatlah hasil penghasilan kena pajak setahunnya yaitu sebesar 12.600.000. Nah, di sini kan kita akan menghitungkan pajak penghasilan pasal 21-nya. Sebelum kita menghitung pajak penghasilan pasal 21 yang sebulan, kita harus menghitung terlebih dahulu pajak penghasilan pasal 21 yang setahunnya. Nah, sama saja dengan biaya jabatan tadi, kita kalikan 5% dari penghasilan kena pajak setahunnya. Maka PPh pasal 21 setahun itu 5% dikali 12.600.000 didapatlah 630.000. Karena di sini konteksnya kita menghitung gaji bulanan, maka PPh pasal 21 sebulannya adalah 630.000 tadi dari PPh pasal 21 setahun kita bagi lagi 12 bulan, maka hasilnya 52.500. Itulah PPh pasal 21 sebulan yang harus diterkan Ryu sebesar 52.500. Contoh yang kedua yaitu penghitungan gaji mingguan. Soalnya, William berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Ia bekerja sebagai pegawai tetap di PT Garuda Food. Ia menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 1.500.000, dibayar mingguan sebesar 1.500.000. Pada minggu pertama bulan Oktober 2021, William menerima gaji sebesar 1.500.000 dan dalam bulan tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Penghasilannya hanya berupa dari gaji saja. Maka hitunglah PPh pasal 21 bulan Oktober 2021. Oke, penghitungannya yang pertama adalah karena kita hanya mengetahui gaji
per minggunya, maka gaji sebulannya 4 minggu dikali gaji per mingguannya. Maka 4 dikali 1.500.000 didapatlah gaji sebulannya itu 6 juta rupiah. Nah, pengurangan itu sama saja kita dapat dari biaya jabatan. Karena dia tidak memiliki iuran pensiun atau tidak menyetorkan iuran pensiun, maka gaji sebulan itu akan kita kurangkan dengan biaya jabatan saja. Biaya jabatannya itu 5% dikali 6 juta, dapatlah hasilnya 300.000. 6 juta dikurang 300.000, didapat penghasilan neto sebulan sebesar 5.700.000. Kita hitung kembali juga penghasilan neto setahunnya, yaitu 12 bulan dikali 5.700.000, maka didapatlah sebesar 68.400.000. Kemudian akan kita kurangkan dengan PTKP setahun. Ingat, karena William berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka kita hanya menghitung PTKP-nya untuk wajib pajak itu sendiri sebesar 54 juta. 68.400.000 dikurang 54 juta, didapatlah penghasilan kena pajak setahun berupa 14.400.000. Kemudian kita akan mencari PPh pasal 21 setahunnya. 5% dikali penghasilan kena pajak tadi 14.400.000, maka kita dapatlah sebesar 720.000. Sama saja dengan perhitungan contoh pertama tadi, dari setahun kita juga harus menghitung sebulan, baru kita akan menghitung gaji minggu pertama. PPh pasal 21 sebulannya yaitu 720.000 tadi, dari PPh pasal 21 tahun kita bagi lagi 12, karena satu tahun itu ada 12. Jadi didapatlah hasilnya yaitu 60.000. Nah, karena kita butuh untuk gaji per mingguan, minggu pertama di bulan Oktober ini, maka kita hitung PPh pasal 21 atas gaji minggu pertamanya, yaitu 60.000 dibagi 4 minggu, maka didapatlah PPh-nya yaitu sebesar 15.000. Maka William harus menyetorkan PPh pasal 21 untuk gaji mingguan yaitu sebesar 15.000. Kemudian lanjut untuk perhitungan yang ketiga, yaitu perhitungan mengenai bonus. Oke, soalnya Arya Haki belum kawin dan bekerja di PT Ultra Jaya Mill Industri dengan gaji sebesar 7 juta sebulan. Pada Juli 2021, Arya menerima bonus sebesar 8 juta. Ia bekerja mendapat penghasilan sebesar 7 juta per bulan dan mendapat bonus 8 juta. Kemudian setiap bulannya Arya membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 50.000. Nah, untuk iuran pensiun ini kita juga sudah bahas di video sebelumnya. Kemudian hitunglah PPh pasal 21 atas uang bonus. Oke, untuk penghitungan bonus ini kita harus hitung terlebih dahulu PPh pasal 21 atas gaji dan bonus dalam penghasilan setahun. Catat ya teman-teman, di dalam penghasilan setahun. Oke, yang pertama gaji setahun. Setahun ada 12 bulan, maka 7 juta, karena gajinya tadi 7 juta per bulan, kita kali 12 bulan, yaitu didapatlah gaji setahunnya 84 juta. Kita analisis lagi, dia mendapatkan bonus sebesar 8 juta. Oke, jadi bonusnya 8 juta. Oke, dari gaji setahun ditambah bonus, maka didapat 92 juta. Oke, karena kita juga akan mengurangkan dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, maka kita hitung satu persatu biaya jabatan dan iuran pensiunnya. Biaya jabatan sama saja dengan perhitungan-perhitungan sebelumnya, 5% dikali penghasilan bruto setahunnya, yaitu 5% dikali 92 juta, didapatlah 4.600.000 untuk biaya jabatan. Ditambah iuran pensiun sebesar 12 bulan dikali 50.000. Karena ia membayar setiap bulan 50.000, maka kita kali 12 bulan, didapatlah hasilnya 600.000. Berarti biaya pengurangan yang harus dikurangkan dari penghasilan bruto setahun yaitu 4.600.000 ditambah 600 didapatlah hasilnya 5.200.000. Maka penghasilan bruto setahun dikurang biaya pengurangan 92 juta dikurang 5.200.000, kita dapatlah penghasilan neto setahun sebesar 86.800.000. Untuk PTKP-nya sendiri, karena dia belum kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka PTKP-nya hanya untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta. 86.800.000 dikurang 54 juta, maka kita dapatkan penghasilan kena pajaknya sebesar 32.800.000. Oke, pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan bonusnya kita hitung ya, karena di sini konteksnya adalah PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. 5% dikali 32.800.000 yang didapatkan dari penghasilan kena pajak tadi, maka didapatlah 1.640.000. Ingat ya, 1.640.000 ini harus kita catat sebagai
PPh pasal 21 atas gaji dan bonus, karena ini akan dipakai untuk perhitungan berikutnya. Oke, untuk perhitungan yang kedua, yaitu akan kita hitung PPh pasal 21 atas gaji setahun. Maka kita hitunglah atas gaji setahun. Tadi kan atas gaji dan bonus, maka kita hitung atas gaji setahun. Oke, gaji setahunnya sama saja dengan sebelumnya. 12 bulan dikali 7 juta, didapatlah hasilnya 84 juta. Kemudian dikurang dengan biaya jabatannya, yaitu 5% dikali 84 juta, didapat hasilnya 4.200.000. Dikurang lagi dengan iuran pensiunnya 12 bulan dikali 50.000, yaitu sebesar 600.000. 4.200.000 ditambah 600.000, didapatlah hasilnya 4.800.000. Oke, gaji setahun dikurang dengan biaya pengurangan 84 juta dikurang 4.800.000, maka kita dapatkan penghasilan neto setahun dari Arya yaitu 79.200.000. Oke, PTKP-nya sama saja dengan sebelumnya ya teman-teman. Untuk karena Arya belum menikah, maka untuk wajib pajak sendiri itu sebesar 54 juta. 79.200.000 dikurang 54 juta, hasilnya adalah didapatkan penghasilan kena pajak sebesar 25.200.000. Maka PPh pasal 21 atas gaji, yaitu atas gaji setahun ya, 5% dikali 25.200.000, hasilnya adalah 1.260.000. Nah, di sini kan konteksnya kita menghitung bonusnya ya. Maka PPh pasal 21 atas bonus, yaitu pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan bonus setahun tadi dikurang PPh pasal 21 hanya untuk gaji saja. 1.640.000 dikurang 1.260.000, maka PPh pasal 21 atas bonus yaitu sebesar 400.000. Oke, untuk penghitungan rapel. Jadi rapel adalah gaji yang diterima cuman bagiannya dibayarkan di kemudian hari atau dibayar sekaligus tapi di kemudian hari. Itu rapel ya. Oke, soalnya Ryu ini kita mengambil dari contoh yang pertama tadi di penghitungan gaji bulanan. Oke, Ryu sebagaimana tersebut dalam contoh penghitungan gaji bulanan di nomor 1 tadi mendapatkan gaji sebulan 6.500.000 dan iuran pensiunnya yang dibayarkan sebesar 250.000. Nah, pada bulan Juni 2021 ia menerima kenaikan gaji pokok menjadi sebesar 7.500.000. Berarti naik 1 juta ya, dari 6.500.000 menjadi 7.500.000 per bulannya dan berlaku surut sejak 1 Januari 2021. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Ryu menerima uang rapel sebesar 5 juta. Nanti kita akan menghitung bagaimana sih uang rapel ini. Uang rapel itu didapat dari selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari sampai Mei 2021. Karena yang akan dibayarkan itu, karena yang akan dihitung itu adalah di bulan Juli 2021, maka yang dihitung itu adalah dari Januari, penghasilan Januari tadi yang sudah kita hitung sampai ke Mei. Berarti perbedaan yang tadi kan 1 juta ya, selisihnya tadi 1 juta dikali 5 bulan, maka didapatlah uang rapelnya sebesar 5 juta. Jadi 1 juta dikali 5 bulan yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya, maka didapatkan uang rapel sebesar 5 juta. Oke, untuk menghitung PPh pasal 21, ini catat ya teman-teman. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai Mei 2021 atas dasar penghasilan setelah kenaikan gaji. Maka kita harus menghitung terlebih dahulu penghasilan PPh pasal 21. Oke, perhitungan yang pertama yaitu penghitungan PPh pasal 21 sebelum kenaikan gaji. Jadi gaji pokok sebulannya tadi ini sama dengan contoh yang pertama ya teman-teman, di gaji per bulanannya itu ini sama aja karena tinggal copy paste saja. Nah, ini dia. Penghitungan PPh pasal 21 setelah kenaikan gaji, ini yang paling penting. Gaji pokok sebulannya itu tadi kan naik jadi 7.500.000. Maka pengurangan juga harus kita hitung ulang. 5% dikali 7.500.000 yaitu 375.000. Iuran pensiunnya tidak ada yang berubah, 250.000 tetap. Jadi 375.000 ditambah 250.000 didapatkan hasil 625.000. Gaji pokok sebulan 7.500.000 dikurang biaya pengurangan 625.000 didapatkan penghasilan neto sebulan sebesar 6.875.000. Kita hitung penghasilan neto setahunnya 12 bulan dikali 6.875.000 didapatkan hasil 82.500.000.
Maka PTKP setahunnya untuk wajib pajak sendiri itu sama, tambahan wajib pajak kawin juga sama, 54 juta ditambah 4.500.000 didapatkan hasil 58.500.000. Maka penghasilan neto setahun dikurang PTKP setahun didapatkan hasil 24 juta dari 82.500.000 dikurang 58.500.000 tadi. Oke, kita lanjut. PPh pasal 21 setahunnya yaitu 5% dikali 24 juta tadi ya, dari penghasilan kena pajak setahunnya dari PKP-nya. 5% dikali 24 juta yaitu didapatkan hasil 1.200.000 untuk PPh pasal 21. Tapi ingat ini baru setahun. Kita hitung lagi PPh pasal 21 sebulannya yaitu 1.200.000 dibagi 12 bulan didapatkan 100.000 lah ya. Nah, kemudian kita hitung lagi PPh pasal 21 Januari sampai dengan Mei seharusnya. Oke, ini yang perlu kita perhatikan. PPh pasal 21 Januari sampai dengan Mei seharusnya adalah 5 bulan dikali 100.000. Maka PPh pasal 21 yang seharusnya adalah 500.000. Nah, yang sudah dipotong itu berapa? PPh pasal 21 yang sudah dipotong dari Januari sampai dengan Mei 2021 adalah sebanyak 5 bulan. Karena di sebelumnya tadi, di perhitungan sebelumnya kita dapat PPh-nya itu 52.500, maka 5 dikali 52.500 sebesar 262.500. Maka PPh pasal 21 Januari sampai dengan Mei yang seharusnya 500.000 dikurang PPh pasal 21 yang sudah dipotong 262.500, maka didapat 237.500. Nah, 237.500 inilah yang menjadi PPh pasal 21 uang rapel yang akan disetorkan oleh wajib pajak atau akan disetorkan oleh RIU. Nah, itulah contoh-contoh yang dapat saya sampaikan mengenai penghitungan pada PPh pasal 21. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dan saya ucapkan sekian dan terima kasih.